Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri bareng saya Jos Aryo. Seperti biasa teman-teman, saya sebelum kita masuk ke ceritanya, saya berterima kasih dulu kepada semuanya, kalian semua yang ada di seluruh Nusantara ini, yang sampai saat ini masih mensupport, masih selalu menonton cerita-cerita misteri di Jos Bloko Misteri channel ini. Semoga kalian semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia ini. Amin. Kisah kali ini kiriman dari salah satu teman kami Jos Bloko Misteri, yaitu dari Mas Parjo. Mas Parjo ini menceritakan kejadian yang ada di wilayahnya Mas Parjo. Kebetulan Mas Parjo ini bekerja di suatu tempat, dan di tempat itu terjadi permasalahan yang sangat serius. Yang terjadi bukan terjadi kepada Mas Parjo, namun terjadi kepada salah satu teman Mas Parjo. Ya, sebut saja temannya di sini namanya Andi. Seperti biasa, nama, tempat dan juga karakter semua sudah kita samarkan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama tentunya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke, suatu hari, waktu itu hari Minggu, sebut saja namanya Mas Andi tadi. Mas Andi ini punya istrinya ya Mbak Ulan. Mas Andi ini keluarga baru, yang baru istri habis menikah, dan Mas Andi ini saat itu belum punya pekerjaan. Nah, setelah Mas Andi ini mencari kemana-mana pekerjaan yang ada di wilayah itu, namun Mas Andi tidak pernah menemukan pekerjaan yang pas, karena dengan skill yang terbatas dan juga kemampuan Mas Andi yang sangat minim, serta didukung hanya Mas Andi ini lulusan SMA. Nah, pada akhirnya Mas Andi ini mendapatkan informasi dari salah satu tetangganya yang masih saudara istrinya Mas Andi, Mbak Ulan tadi. Itu ada satu pekerjaan di salah satu pabrik, yang dimana juragan pabrik itu merupakan kenalan dari Pak D-nya istrinya Mas Andi. Butuh untuk tenaga kuli bangunan di situ untuk bekerja dan mengerjakan tambal sulam di pabrik dan rumahnya juragan tersebut. Sebut saja juragan ini namanya Mas Wito. Ya, singkat cerita, setelah Mas Andi ini ditawarin oleh Pak D dari istrinya Mas Andi tadi, keesokan harinya Mas Andi diajak sama Pak D untuk melamar atau menuju ke tempat yang pabriknya Pak Mas Wito tadi, untuk dihadapkan kepada Mas Wito bahwa salah satu ponakan mantu, yaitu Mas Andi ini, oleh Pak D-nya bilang sama Mas Wito, sangat butuh sekali pekerjaan, karena ini baru membina rumah tangga, baru saja menjadi menantunya kakak adiknya Mas Pak D tadi. Jadi singkat cerita, setelah ketemu dengan Mas Wito yang merupakan yang punya perusahaan pabrik, dan Mas Wito ini di lingkungannya sudah terkenal bahwa Mas Wito ini diduga oleh orang-orang mempunyai ritual khusus, yaitu persugihan kandang bubrah. Seperti apa kandang bubrah itu? Lah, setelah Andi ini bekerja di tempatnya Mas Wito 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, pekerjaan hanya tambal sulam
dari tempat satu ke tempat yang lain, padahal rumah itu tidak pernah rusak. Jadi setiap bulannya itu tidak pernah berhenti menjadi kuli bangunan di situ, tidak pernah ada henti-hentinya. Kenapa? Anehnya setelah 2 bulan Mas Andi ini bekerja di tempatnya Mas Wito itu tidak selesai-selesai. Kalau satu tempat MCK yang digarap itu selesai, dicarikan lagi tempat yang lain yang masih utuh, dibongkar lagi, disuruh ngerjakan lagi, seperti itu terus. Padahal pekarangannya rumahnya itu besar, belum juga nanti pabriknya. Lah setelah berjalan 2 bulan tadi, Andi baru nyadar banyak orang yang bekerja di pabrik itu dan juga masyarakat yang ada di situ bilang kepada Andi, rumornya bla 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 bla, seperti yang rumornya yang terjadi di wilayah Mas Wito tadi, bahwa Mas Wito ini mempunyai persugihan kandang bubrah. Jadi memang Andi ini tidak pernah libur untuk mengerjakan pekerjaan kuli bangunannya. Karena apa? Rumah yang tidak apa-apa, pintu depan yang masih bagus itu disuruh mugar, dibangun lagi, disuruh mugar lagi, dibangun lagi. Kamar mandi MCK yang tidak apa-apa juga disuruh mugar, diganti motif dan sebagainya. Genting juga seperti itu. Cat yang terutama, yang begitu menonjol dan semuanya banyak kecurigaan dari masyarakat di lingkungannya Mas Wito itu adalah ketika cat itu belum pudar pun sudah diganti, bahkan ganti warna. Makanya pekerja di tempatnya Mas Wito yang khusus nangani proyek itu bukan hanya Andi, banyak sekali. Andi salah satunya yang diceritakan Mas Parto Kejasboko tadi. Andi mengalami hal yang sedikit agak ganjil. Setelah berjalan sekitar 6 bulan, istri Mas Andi ini mengandung anak yang pertama. Nah, di situ kedekatan Mas Andi ini dengan Mas Wito sang juraganya itu sudah sangat dekat sekali. Bahkan Andi banyak diirikan oleh teman-teman yang lama-lama di situ. Kenapa Mas Wito lebih perhatian banget kepada Andi yang baru setengah tahun paling masuk sebagai pekerja di situ, sedangkan yang lama-lama banyak sekali. Karena Andi ini istrinya baru mengandung, acara mitoni kalau orang Jawa itu, karena Mas Andi itu kan istrinya pas 7 bulan kehamilannya ada prosesi mitoni di wilayah Mas Andi ini. Disitulah Mas Andi pas tidak ada tabungan berusaha untuk ngomong sama Mas Wito untuk pinjam uang untuk acara itu, untuk acara mitoninya. Lah setelah itu Mas Wito memberikan pinjaman itu tidak hanya sedikit. Disinilah Mas Andi kaget. Bukan hanya dipinjam namun dikasihkan, tidak disuruh mengembalikan. Awal mulanya seperti itu. Setelah itu Mas Andi menerima uang dari Mas Wito ini, pulanglah Mas Andi ke rumahnya, dikasihkan oleh keluarganya untuk acara mitoni tersebut. Nah singkat cerita, waktu kelahirannya anaknya Mas Andi pun semua kerepotan biaya melahirkan persalinannya sampai biaya untuk sang bayinya Mas Andi itu semua di backup oleh Mas Wito. Dari situ semua teman-teman yang lama yang bekerja di situ sudah semua bilang kepada Andi bahwa ini ada hal yang tidak wajar. Kenapa yang selalu diperhatikan oleh Mas Wito itu hanya Andi? Ada apa di balik itu? Ada salah satu orang sepuh di situ yang agak sedikit paham. Sebetulnya sudah sedikit memberikan sinyal kepada Mas Andi bahwa Mas Andi setiap malam pulang dari sorenya pulang kerja itu dia cangkruan di wedangan gitu, ada orang tua yang bilang kepada Andi,
bahwa Mas Andi itu disuruh untuk hati-hati. Nah di sini Mas Andi tidak paham apa yang dimaksud bapak tersebut, disuruh hati-hati dalam bidang apa. Karena selama bekerja pun dari awal masuk sampai ini belum ada terjadi hal yang aneh. Namun anehnya itu semua kebutuhan Andi termasuk uang tanpa dipotong gaji ya. Ini Andi tanpa dipotong gaji oleh Mas Wito. Dan bapak yang bilang kepada Andi, memberikan pemahaman kepada Andi ini adalah salah satu yang dulu pernah menjadi saksi bahwa sebelumnya itu banyak yang menjadi korbannya Mas Wito. Termasuk ada sendiri masih saudara dengan Mas Wito. Karena terlalu sering dikasih, terlalu sering diujo dengan apa yang diinginkan, itu pada akhirnya dia juga menjadi sasaran. Hal tersebut menjadi patokan masyarakat di situ dan juga bapak yang tua tadi untuk bilang kepada Andi, Mas, saya berpesan kepada kamu, kerja yang hati-hati di situ, karena sudah banyak orang yang di situ bekerja, yang dekat sekali dengan majikan itu, pada akhirnya dia mengalami sengsara sekeluarganya. Dan kejadian-kejadian itu tidak 1-2 kali, Mas. Setelah dibilangi seperti itu, Andi ini berpikir, dan keesokan harinya setelah dibilangi bapak itu masuklah lagi Mas Andi membuktikan. Di sini Mas Andi melihat bahwa di dalam rumah salah satu ruangan rumahnya Mas Wito ini itu ada semacam kayak sesaji. Itu Mas Andi ini lihatnya di saat Mas Andi mau mengerjakan dapur. Di dekat dapur, di samping dapur pas itu kan ada toilet yang tidak rusak sebetulnya. Disuruh memperbaiki, digempur, diganti lagi. Pas jam 12 siang itu Mas Andi istirahat, masuklah Mas Andi ke suatu ruangan yang dipakai Mas Andi istirahat itulah, disitulah Mas Andi merasa aneh. Di ruangan tersebut tidak ada barang satupun, namun hanya ada satu kayak arca yang ada di pojok, yang itu dikasih saji-saji di situ. Sore harinya di saat di rumah Mas Andi setelah bekerja itu pulang, dan malamnya itu betul-betul Mas Andi mengalami kejadian yang aneh. Mas Andi itu bermimpi. Mas Andi ada di ruangan yang tadi siang dipakai istirahat itu, dan di dalam ruangan itu ada sosok Wewe Gombel. Seorang perempuan reot, rambutnya panjang, matanya, lidahnya panjang, dan susunya ini sangat panjang lewer seperti itu. Dan penuh dengan bau yang anyir. Dalam mimpi Andi ini diceritakan kepada bapak yang tadi pernah memberi nasihat Andi. Jangan-jangan pikiran Andi itu hanya halusinasinya saja, karena setelah diomongi sama bapak itu, besoknya melihat hal semacam itu dan kebawa ke mimpi. Ternyata tidak. Setelah Andi mengalami hal tersebut, 1 minggu berikutnya Andi ini mengalami sakit. Dan sakitnya Mas Andi ini tidak bisa dideteksi oleh medis. Ini akhirnya setelah Mas Andi itu diujo terus dengan materi yang cukup, apapun dikasih, Mas Andi sakit ini dibawa ke rumah sakit, dan hasil diagnosa dari medis tidak menunjukkan bahwa Mas Andi sakit. Tapi Mas Andi ini semakin pucat, semakin kurus, dan nafsu makannya hilang, bahkan agak linglung di situ. Setelah itu mertuanya dan juga pamannya tadi membawa Mas Andi ke orang pintar. Setelah sampai ketemu dengan orang pintar tersebut, betul bahwasanya Mas Andi ini mau
dijadikan tumbal oleh majikannya Mas Wito tadi. Betapa sungguh malang nasib Mas Andi ini. Hanya karena ketidaktahuan sebetulnya. Dia juga tidak pernah berbuat salah kepada majikannya. Namun setelah Andi ini selalu menerima bantuan apapun, uang dan sebagainya untuk kebutuhan keluarganya, pada akhirnya Mas Andi menjadi sakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Setelah Mas Andi mengalami itu, Mas Andi tidak dibawa pulang. Mas Andi ditempatkan di tempat orang tua pintar itu tadi untuk beberapa bulan di situ agar pulih kembali. Karena memang ini sudah menjadi akadnya Mas Andi, ini sudah mau menerima apa yang dikasihkan. Dan Mas Andi ini jadi target. Setelah hampir 3 bulan dirawat oleh orang tua pintar di suatu padepokannya itu, Mas Andi berangsur-angsur pulih kembali tubuhnya. Tapi dengan satu catatan, Mas Andi tidak boleh bekerja lagi kembali ke tempat majikannya tadi, Mas Wito tadi. Seseram ini pesugihan kandang bubrah ternyata bukan hanya merubah bentuk bangunan atau yang sering dibilang orang mitosnya itu harus selalu membangun. Namun ada sosok lain di situ yang membackup. Seseram ini cerita dari Mas Andi yang dikirimkan oleh Mas Parto ke Josbloko Misteri. Untuk kalian semua yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya, dan silahkan like, subscribe, share yang banyak agar channel Josbloko Misteri ini semakin berkembang melejit, dan tentunya kita semakin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Yes. Sing watuk